penyelidikan dan surat perintah penyidikan bahwa segala informasi yang diperoleh dari hasil perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Duraman, saksi Gugun Gumilar bin Wabah, dan saksi Andi Safrudin sebagaimana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan menjadi sangat diragukan kebenarannya. Terlebih para pemohon PK memberikan keterangan yang menyatakan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi berupa kekerasan fisik dan psikologis agar para pemohon PK mengakui perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Untuk lebih jelas telah dibacakan. 7. Dalam pertimbangan hukum terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena di dalamnya terdapat alat bukti keterangan saksi yang saling bertentangan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan kekhilafan dengan tidak memeriksa persesuaian antara alat-alat bukti satu sama lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga tercipta peradilan sesat karena kesesatan fakta. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya halaman 106 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa kemudian saksi Suroto yang bertugas sebagai mandor polisi di Polsek Talun ikut mendatangi tempat kejadian setelah saksi Supardi dan saksi Suja mendengar tentang adanya peristiwa laka lantas di flyover Talun Sumber. Lalu saksi Suroto melihat kondisi anak korban Muhammad Rizky Rudiana terlungkup dan masih menggunakan helm, namun telah meninggal dunia dalam keadaan kepala masih mengeluarkan darah, sementara anak korban Vina ditemukan masih dalam keadaan merintih. Izin yang mulia, ada beberapa paragraf dan kalimat yang saya skip, mohon dianggap telah dibacakan. Sedangkan kondisi motor sudah itu dalam posisi berdiri tanpa ada kerusakan berat, kecuali luka lecet pada spakbor sepeda motor milik anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Selanjutnya kedua anak korban dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Selanjutnya saya teruskan bahwa keterangan Suroto yang menyatakan korban Vina memakai rok pendek ternyata bertentangan dengan keterangan Dr. Ida Silvia, dokter yang pertama kali memeriksa korban Vina, sebagaimana dimaksud dalam keterangannya halaman 66 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa korban Vina pada saat itu memakai pakaian bawahnya jeans panjang warna biru dongkar dan untuk mengobati lukanya saksi menggunting celananya tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Dr. Ida Silvia tersebut, korban Vina menggunakan celana jeans panjang. Bahkan untuk mengobati lukanya, Dr. Ida sampai menggunting celana tersebut. Dari kedua keterangan saksi yang berbeda di atas, untuk menentukan keterangan yang mana yang terbukti benar dan bisa dipercaya, maka harus diumumkan bukti-bukti yang lainnya. Dan yang paling sahih tentunya foto-foto korban anak Vina yang diambil oleh penyidik Polres Cirebon Kota yang terlampir dalam berkas perkara. Ketika korban tersebut untuk pertama kali ditemukan atau pertama kali diperiksa oleh dokter di rumah sakit Gunung Jati, apakah Vina mengenakan rok pendek atau celana jeans panjang? Setelah para pemohon PK periksa dalam berkas perkara, ternyata tidak menemukan foto korban Vina ketika pertama kali ditemukan di flyover Talun. Tapi yang ada adalah hasil pemotretan ketika korban Vina di rumah sakit Gunung Jati